Assalamualaikum anak-anak. Ya, untuk kelas 11 ya. Setelah belajar tentang proposal, hari ini kita belajar tentang karya ilmiah. Ya, karya ilmiah tidak begitu asing didengar, bukan? Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yang pertama adalah menganalisis informasi tujuan esensi sebuah karya ilmiah. Yang kedua, merancang informasi tujuan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis sistematika dan kebahasan karya ilmiah, dan yang keempat mengonstruksi sebuah karya ilmiah. Nantinya kalian di akhir pembelajaran akan membuat suatu karya ilmiah. Sekarang kita belajar apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah tulisan yang membahas suatu masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, ataupun kajian pustaka. Karya ilmiah ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu karya ilmiah yang merupakan laporan hasil penelitian, kemudian karya ilmiah berupa tinjauan atau gagasan ilmiah. Kemudian kita belajar tentang karakteristik atau ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu sistematis, urut ya. Jadi karya ilmiah itu ada sistematikanya yang tidak boleh urutannya berubah, harus ada step-stepnya. Kemudian faktual yaitu permasalahan untuk diteliti itu benar adanya, sesuai dengan fakta. Logis itu artinya masuk akal. Jadi permasalahan dikaji dengan penalaran yang logis dan masuk akal melalui penelitian, pengkajian, studi lapangan, wawancara mungkin. Kemudian objektif di sini adalah terbuka, jadi sesuai dengan pandangan masyarakat umum. Ya, ini ada quotes ya. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, dari Imam Syafi'i. Kemudian bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah yang pertama adalah bentuk populer. Menggunakan bahasa populer mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, biasanya tulisan-tulisan ini sering dijumpai dalam koran atau majalah. Kemudian ada bentuk semi formal. Ya, bentuk semi formal. Nah, contohnya di sini makalah ya. Sistematikanya ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Kemudian ada bentuk formal. Sistematikanya lebih lengkap dari semi formal. Ada halaman judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, metodologi, penelitian, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Lampiran, daftar riwayat hidup. Contohnya ini skripsi, tesis ini ya, salah ketik, dan disertasi. Ya, kemudian jenis-jenis karya ilmiah. Di sini ada makalah, kertas kerja, skripsi. Skripsi itu syarat untuk memperoleh gelar S1 ya. Jadi kalian harus menulis karya skripsi ini untuk menyelesaikan S1 kalian. Tesis untuk S2, disertasi untuk memperoleh gelar doktor atau S3. Semuanya dilakukan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Bagian-bagian karya ilmiah dalam media publikasi. Yang pertama adalah judul, pastinya ada judul ya. Abstrak. Abstrak itu apa sebenarnya? Abstrak itu adalah rangkuman dari penelitian yang kalian lakukan. Biasanya abstrak itu setelah judul, dan cara penulisannya yaitu spasi 1.
ya untuk membedakan dengan yang lain. Kalau isinya kan biasanya spasi 1,5 atau 2. Kemudian bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab tinjauan pustaka terdiri dari kajian teori dan hipotesis. Bab metode penelitian berisi subjek, objek, cara perolehan data, analisis data. Bab 4 yaitu bab hasil penelitian atau pembahasan. Bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Merancang informasi tujuan dan esensi karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik. Ya, sebelum kalian menulis karya ilmiah itu kalian harus memiliki ide topiknya apa. Kemudian penulisan draft. Penulisan draft ini ya kalian sudah mulai merancang dari latar belakang masalah ya. Kemudian sampai ke penutupnya. Kalian bisa menggunakan studi lapangan, kajian pustaka. Kemudian tahap revisi. Nah, revisi di sini yaitu kita mengedit sistematika atau kalimat-kalimat yang tidak perlu. Kalimat-kalimat yang sesuai yang mana, yang tidak sesuai, yang tidak perlu seharusnya dihilangkan. Penyuntingan. Nah, penyuntingan ini lebih ke tata bahasanya. Setelah urut-urutannya secara esensi itu sudah benar, tahap yang keempat yaitu menyunting dari segi tata bahasa, dari ejaan. Kemudian yang kelima, publikasi. Suatu karya yang baik adalah suatu karya yang dipublikasikan. Nah, sampai sini dulu ya untuk pertemuan pertama, malah untuk karya ilmiah. Nah, setelah ini akan Ibu berikan contoh karya ilmiah yang berupa makalah. Ya, yang sederhana terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan dalam komentar GCR atau WA Group. Terima kasih. Jangan lupa sukai, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.